Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dimanapun berada mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama dengan kami. Selamat pagi, kita akan bersama mengawali ibadah kita saat ini. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mengawali ibadah kita akan mendengarkan satu ayat menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini, terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sungguh-sungguh sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu mengakui akan keterbatasan kami sebagai manusia, di mana Tuhan sudah mengampuni kami akan segala kesalahan kami, tetapi seringkali kami belum dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Inilah pengakuan kami kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 3, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku
kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak
Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil yang hendak kita terima pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami rindu Tuhan menyapa kami melalui bacaan Alkitab yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memahaminya, supaya kami dapat melaksanakan dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam ibadah yang berlangsung dengan online, dan biarlah kita selalu sehat, baik Jemaat Philadelphia maupun Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat dimanapun juga yang ikut ibadah bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita bersama dengan orang lain, sebagai makhluk sosial kita selalu bersinggungan dengan orang lain, entah itu orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau mungkin saudara-saudara kita. Nah, ketika kita bersinggungan dengan orang lain, tidak selalu hubungan yang kita bangun, hubungan yang kita jalin, itu selalu berada dalam kondisi yang
baik-baik saja. Ada kalanya dalam bersinggungan dengan orang lain saling melukai, atau ada yang melukai kita dan kita pun bisa jadi melukai orang itu. Nah, ketika luka itu ada dalam hati kita, pertanyaannya adalah ketika misalnya anak-anak disakiti temannya, ketika Bapak Ibu Saudara terluka oleh ulah atau tindakan orang lain, bagaimana? Apakah kita dengan rela untuk kemudian, oh iya saya memaafkan? Mungkin sekali, 2 kali, maksimal 3 kali oke. Tetapi ketika sudah lebih dari 3 kali, apakah kita juga akan memaafkan? Apalagi kalau kesalahan yang dilakukan itu sama dengan apa yang dilakukan pada waktu-waktu kemarin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus jujur, memberi maaf itu tidak mudah. Itu sebabnya pagi hari ini kita diajar melalui pembacaan Alkitab kita. Bacaan saat ini merupakan sebuah percakapan antara Petrus dan Yesus. Ketika Petrus sadar bahwa dalam kehidupan bersama dengan orang lain, ada kalanya dia harus menjumpai sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan Petrus sadar bahwa dia juga harus belajar untuk mengampuni. Maka Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Petrus berpikir bahwa 7 kali itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tetapi justru dalam bacaan kita Yesus menjawab bukan 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Artinya bukan 490 kali. Melainkan sebenarnya pengampunan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sempurna. Berapa kali pun orang bersalah, kita harus punya kerelaan hati untuk mengampuni. Nah, untuk menjelaskan hal ini, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan dalam bacaan kita. Ada seorang yang memiliki hutang kepada raja. Hutangnya tadi kalau dikatakan di dalam bacaan kita itu 1000 talenta. 10.000 talenta. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang 1 hari bekerja. Nah, kalau dirupiahkan, katakanlah saya mencoba untuk mencari upah terendah, misalnya 40.000 saja. Berarti kan kita harus mengalihkan 10.000 talenta, berarti 40.000 kali 6.000 dinar, kemudian masih dikalikan 10.000 lagi. Artinya apa? Kalau dikatakan di dalam bacaan kita 10.000 talenta, saya mencoba menghitung pakai kalkulator saya error. Artinya apa? Sudah tidak bisa terhitung. Dengan kata lain, hutang seorang yang berhutang kepada raja ini hutang yang sangat raksasa dan tidak akan mungkin bisa dibayar. Itu sebabnya raja meminta kepada orang tersebut untuk menjual dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan apa yang dimilikinya. Dengan kata lain, dia harus menjadi budak. Dan itu dalam tradisi Yahudi adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Tetapi kemudian hamba tersebut bersujud, mohon supaya sabar, karena dia pasti akan melunaskan hutangnya. Raja tadi memiliki belas kasihan. Bukan hanya dia sabar, tetapi justru menghapuskan semua hutang raksasa itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat mengecewakan, ketika dia bertemu dengan orang yang berhutang kepada dia, dan hutangnya
hutang orang lain itu kepada dia tidak bisa dibandingkan dengan hutang raksasa tadi. Orang yang sudah dihapuskan hutangnya tadi bukan mengampuni atau bukan sabar dan kemudian menghapuskan hutang orang lain itu, tetapi justru sebaliknya, dia menjebloskan temannya ke penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan melalui bacaan ini? Ketika orang tadi melakukan hal demikian kepada temannya, maka raja memanggil dia dan kemudian menarik dan membatalkan keputusannya, tidak jadi dihapuskan. Dengan kata lain, melalui bacaan ini sebenarnya Tuhan hendak mengingatkan kepada kita. Berapa besar, berapa banyak dosa-dosa kita dan itu diampuni Tuhan. Tetapi ketika kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dibandingkan dosa kita kepada Tuhan, itu tiada bandingannya. Kita sulit untuk mengampuninya. Ingat, bacaan kita mengatakan bisa dibatalkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari melalui bacaan ini kita melihat diri kita masing-masing. Kalau dalam hati kita masih ada luka terhadap orang yang sudah melukai hati kita, ampuni dia. Kalaupun kita belum bisa berelasi dengan mereka dengan baik, kita ampuni dia. Mohon Tuhan menolong kita mengampuni dia sehingga kita akan menjadi ringan. Kita tidak membawa beban berat karena kita tidak mengampuni, karena kita marah, karena kita benci kepada orang itu. Ampuni dia. Meski belum bisa berelasi, itu sebuah proses. Tetapi yang paling penting, kesediaan hati kita, kerelaan hati kita mengampuni. Itu yang utama. Sehingga ketika kita diampuni Bapa, kita pun juga harus mengampuni orang lain. Sulit memang, tapi mari kita belajar. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami belajar mengampuni kepada siapapun juga yang telah bersalah kepada kami. Dan biarlah itu senantiasa kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami, karena Tuhan jauh terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kami yang sangat besar. Tolong dan berkati kami supaya kami dapat mewujud nyatakan. Pada pagi hari ini kami ingin membawa kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, kondisi sosial ekonomi secara khusus dalam kehidupan bangsa ini kiranya semakin hari menjadi semakin lebih baik lagi. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik bagi pemimpin bangsa dan negara kami dan juga rakyatnya, supaya kami benar-benar bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini dengan baik, dengan bijak bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kami juga hendak menyerahkan keberadaan kami sebagai umat Tuhan, Jemaat Philadelphia, dengan segala keberadaan kami di rumah kami masing-masing, siapapun kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami, menolong kami, dan juga menguatkan kami di tengah pandemi ini, supaya kami tidak mudah untuk putus asa, tetapi senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, yang terus-menerus harus mengikuti kontrol. Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Wartini, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang saat ini sedang mengalami sakit, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong mereka, kuatkan mereka, dan jamahlah mereka dengan tangan kasih Tuhan, supaya mereka mendapatkan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi, berkatilah mereka semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pembelajaran mereka yang masih harus pembelajaran jarak jauh. Tuhan memberkati dan menolong mereka agar mereka pun dapat mengikuti apa yang harus dikerjakan dalam proses pembelajaran. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak, kiranya Tuhan pun juga melimpahkan berkat kepada mereka. Kami menyerahkan pergumulan kami lain terkait dengan kondisi ekonomi kami, terkait dengan relasi, dan juga hal-hal yang lain. Apapun itu bentuknya, baik pekerjaan, pergumulan terkait dengan pasangan yang sepadan, ataupun juga pergumulan terkait dengan usaha-usaha yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kami melalui pergumulan itu, agar kami semakin dapat mengerti bagaimana Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa. Kami serahkan sepenuhnya akan syafaat kami ini kepada Engkau ya Tuhan, dan saudara-saudara kami yang terdampak adanya pandemi ini, kiranya Tuhan pun juga menolong dan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan juga memberkati Jemaat Philadelphia. Inilah doa syafaat kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tidak pernah Tuhan sedikitpun Engkau meninggalkan kami dalam kondisi apapun, kondisi saat ini yang belum dikatakan bisa baik, Engkau pun tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu boleh mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh membawa seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan harum untuk nama-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telah tersedia pengampunan bagi kita, diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita pun juga harus menyatakan pengampunan kepada orang lain, kepada siapapun juga yang melukai hati kita, sebagai wujud kita menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati.
tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Teruslah berkarya bagi Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.